Salam, selamat pagi dan selamat memasuki bulan yang baru di tahun ini, serta salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang masih dalam keadaan sakit, yang terbaring di tempat tidur di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan selalu memberkati para medis dan keluarga yang merawat Anda. Dan biarlah makanan, minuman, dan obat-obatan selalu diberkati Tuhan menjadi kesembuhan bagi Anda. Dan bagi saudara-saudari yang dalam pergumulan, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi Anda. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, saya mengundang kita untuk mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 22. Beginilah firman-Nya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Begini firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengajaran dan di dalam pemberitaan firman-Nya, Tuhan selalu memakai perumpamaan. Dan perumpamaan itu selalu berkaitan di tengah-tengah kehidupan umat manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Tuhan saat ini merupakan bahagian daripada perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan, yang jatuh di berbagai tempat. Dan saat ini firman Tuhan adalah dikatakan bahwa benih itu jatuh di semak berduri. Sebagaimana kita ketahui dalam suatu perumpamaan, Yesus selalu menjelaskan kepada banyak orang tentang bagaimana penerimaan, bagaimana respon firman yang diberitakan. Itu sebabnya dari beberapa bagian di mana benih itu dijatuhkan, di mana benih itu ditaburkan, semak belukar adalah salah satu tempat benih itu yang ditaburkan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, sebagian tanah yang kering, dan sebagian di tanah yang subur. Dan pada saat ini bagian itu adalah yang jatuh di semak duri. Dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghimpit hingga benih tadi yang sempat bertumbuh, namun karena terhimpit, terjepit oleh semak belukar dan mengakibatkan mati. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menginginkan melalui perumpamaan ini agar setiap orang yang percaya menghasilkan buah yang matang, buah yang baik, dan bisa dinikmati oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Dan salah satu musuh yang dapat menekan, menghambati, dan membuat firman Tuhan yang ditaburkan tidak berbuah adalah kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali menghantui pemikiran dan pikiran manusia, sehingga mengakibatkan ketidaksanggupan dalam menjalani proses kehidupan. Hasilnya membuat iman orang-orang semakin lemah dan semakin goyah. Faktanya seluruh manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami, pasti pernah menghadapi dan dirundung kekhawatiran.
Orang miskin contohnya khawatir akan besok apakah dapat makan atau tidak. Orang kaya yang berkelimpahan, yang bergelimangan harta, bingung kemana, apa yang harus diperbuat. Uangnya harus diinvestasikan kemana, karena khawatir akan berkurang nilainya atau akan adanya nanti pada malam hari orang yang tidak diinginkan datang mencurinya. Begitu juga para pedagang khawatir dengan dagangannya yang tidak akan terjual. Dan masih banyak lagi di antara kita yang khawatir akan kehidupannya. Namun Injil Matius mau mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan saat ini. Bila kita mencari hal-hal yang seperti itu adanya, kita sama dengan bangsa-bangsa, kita sama dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bila kita sering mengutamakan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Maka di dalam kehidupannya dia tidak akan pernah khawatir sekalipun harus mengalami berbagai masalah. Sekalipun dia hidup di dalam kemiskinan, sekalipun berkelimangan harta, tetapi karena dia dalam hidupnya selalu mencari kebenaran, mengutamakan keinginan Allah di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah khawatir. Dan inilah yang dikehendaki sesungguhnya ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu. Karena itu di dalam kehidupan kita, walaupun dikatakan tadi kekhawatiran, walaupun dikatakan tadi kekhawatiran menjadi penghimpit untuk bertumbuhnya benih Tuhan, benih firman Tuhan, tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya ketika dikatakan seseorang khawatir akan hidupnya, Tuhan mengingatkan bagaimana burung-burung di tengah langit dan bunga-bunga bakung di taman yang tidak pernah bekerja, tetapi Tuhan mempedulikan, Tuhan memperhatikan. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang percaya tidak diperhatikan Tuhan? Karena itu jangan jadikan kekhawatiran itu menghimpit pertumbuhan iman kita dan kemajuan iman kita. Begitu juga dikatakan tipu daya kekayaan bisa menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jangan mau kita ditipu dayakan dengan harta, dengan mungkin godaan-godaan. Tetapi ingatlah di dalam kehidupan kita bahwa kekhawatiran dan tipu daya itu tidak memampukan kita untuk menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, kekayaan dan hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan kita sendiri tidak sendirinya bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak memakai, kalau kita tidak pernah menempatkan firman Tuhan itu menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua perkara di dunia ini dapat kita selesaikan bersama Tuhan Yesus. Karena itu mari di dalam kehidupan selalu bersama Dia. Dimanapun, kemanapun, apapun yang kita kerjakan, supaya kita jangan khawatir dan supaya kita jangan mau ditipu dayakan oleh kekayaan yang kita miliki. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.